Justru banyak yang misleading masalah coaching. Jadi muncullah coach-coach Hotahe. Bagaimana tuh coach-coach Hotahe? Lain fungsinya. Lain. Apa bedanya Pak Dek? Motivator, trainer. Oke. Jadi yang paling sering ini. Apa itu blind spot dulu? Sebelum menjelaskan bagaimana menemukan blind spotnya coaching. Oke. Blind spot itu. Sudah kok bayar. Lu suruh saya sendiri jawab apa guna-guna begitu. Saya ada begitu toh. Cocok makanya. Secara pribadi, apa alasannya mau menjadi coach? Pertama itu 3, 2, 1, action. Selamat datang Om Kadri atau biasa dipanggil bro semua di sini. Siap. Bro Kadri. Ya. Bro ini adalah pebisnis travel yang nasib bisnisnya sebentar kita ceritakan di masa pandemi. Oke. Dan seorang coach juga. Bagaimana itu bagaimana tentang dunia percoach-coachan, kita bisa cerita-cerita langsung ke praktisinya. Dan dia sering membawakan materi finansial terapi. Cocok enak atau financial terapi. Sekalian financial terapi. Oke, apa kabar bisnis travel hari ini? Asia Edu Travel. Asia Edu Travel. Ya, alhamdulillah ada cobaan. Iya. Jadi ada momen untuk memberikan waktu bagi saya pribadi dan tim untuk bisa bermusahabah. Ya, sekalian dan juga sebenarnya sekalian momen ini jadi kita juga lagi siapkan program baru yang setelah sempat diuji coba dan sebelum COVID ini, jadi mungkin setelah COVID insyaallah semuanya lancar. Program baru dari Edu Travel ini akan di launching. Kapan launchingnya? Soalnya ini kan corona belum pasti nih. Kalau COVID-nya sudah selesai. Kapan selesainya ini? Ya insya Allah kalau selesai. Apakah di saat Bill Gates akan mengirimkan vaksinnya? Belum. Nah. Tapi kalau plannya sudah ada. Jadi timnya kita kasih pindah ke usaha yang lain dulu. Plan metodenya maksudnya? Tentang plan waktunya belum? Plan waktunya belum. Metodenya sudah ada. Jadi sekarang tim bagaimana? Tim pindah ke unit bisnis yang lain dulu. Asik. Cover yang lain. Supaya kita mau mengenangi di masa lalu yang apalagi bagaimana Edu Travel itu sepak terjadinya. Bro Kadri ini sudah ratusan negara dia kelilingi. Banyak dulu. Nah, dia juga seorang coach. Kalau ada yang mau mau menganggap bilang kenapa ini Kadri baru-baru saja menjadi coach, sudah update kutipan-kutipan motivasi di Facebooknya. Jangan salah, sejak 2019 ketika saya masih odo-odo cewek, dia sudah kutipan-kutipan motivasi. Padahal saya tidak pernah terfikir. Mau coba kita tanya, seberapa berarti buku Laskar Pelangi untuk Om Kadri? Itu berarti banget. Kenapa saya tanyakan? Karena pernah di tahun 2019 kita baca ini 21 Mei. Dia belum 21 Mei, bukan. Dia tulis itu 2019 dia bilang tidak penting seberapa besar mimpimu, yang penting adalah seberapa besar kita untuk mimpi itu. Sang pemimpi. Betul. Jadi memang dari 2019 waktu kalian masih update di situ yang 2009 berarti sudah 11 tahun yang lalu. Betul. Sudah update begitu kalian masih yang singgung-singgung orang. Yang huf. Seberapa berarti ini buku Laskar Pelangi? Luar biasa. Jadi maksudnya agak maju-maju dulu tolong ya. Luar biasanya karena ya di bukunya, sebenarnya lebih dulu bukunya saya baca. Baru filmnya. Jadi di bukunya itu saya terenyuh karena memang ceritanya juga tentang belajar ke luar negeri. Gitu. Dan saya paling suka di kata-katanya itu, jadi tidak mesti takut
mimpi kita itu seberapa besar, seperti ada di ruangan ini ada mimpi yang luar biasa besar, tidak apa-apa, yang penting kita bisa sebesar bahkan lebih besar dari mimpi. Memangnya ini Travel Asia Edu Travel sejak kapan dia didirikan, tahun berapa? Kalau jalan-jalannya 2009 itu dijalankan secara yang penting bisa jalan-jalan. Bisa jalannya dulu itu tujuan utamanya. Betul. Baru diseriusi 2014-2015. Jangan-jangan nanti terinspirasi dari Laskar Pelangi nih, bilang, wih keluar negeri, Ki Aril ini kan Aril pokoknya dulu. Salah satunya itu. Saya suka mau ke luar negeri, bagaimana caranya nih? Jadi saya cari jalan keluar, saya bisa jalan-jalan ke luar negeri pakai uang orang lain. Iya. Sudah berapa negara nih? Belum banyak, kurang lebih 10-an lah. 10 negara. Belum, masih kalah sama yang apa namanya, traveler yang backpacker. Mereka itu luar biasa. Kenapa tidak dilakukan seperti itu? Kenapa masih memilih pakai uang orang lain? Tidak memilih pakai uang sendiri seperti backpacker? Lebih ke selera sebenarnya. Kalau pakai uang orang lain saya bisa di hotel dan dapat uang. Kalau backpacker bisa juga, cuman nanti artinya kalau terlalu boros di hotel, nanti ada negara yang tidak kecapean ya kalau begitu ya. Kalau traveler backpacker ya. Ya kebiasaan jalan-jalan saja ini. Saya lebih senang kalau sudah nyaman, apa namanya, teratur terus. Karena kalau backpacker itu banyak elemen kejutannya, meskipun sudah diatur. Sempat juga backpacker, jadi saya rasakan sudah diatur, ternyata tiba-tiba berubah jadwal, berubah plan seperti itu. Jadi saya lebih suka lah pakai jalan-jalan yang sudah ada banyak. Ada sopir yang jemput. Iya. Seperti itu. Paling jauh dari Indonesia di mana Mi? Paling jauh di antara Eropa dan Asia. Wih, bukan Turki sih, itu sekitar Turki. Iya, Turki. Oke, ada yang unik ini dari Bro Kadri ini adalah dia itu sudah banyak negara dia pergi. Bahkan bisa jadi dari sini setelah ini dia berangkat pergi dan pulang lagi, seolah-olah tidak pernah keluar negeri. Pertanyaannya ini, dia tidak pernah update yang seperti kebanyakan orang. Kalau dari luar negeri dia update, saya lagi di sini nih, saya lagi di Istanbul nih. Ini tidak pernah. Saya tidak tahu apa alasannya kenapa tidak mau diupdate. Apakah ada alasan tertentu atau menghindari pajak? Bukan menghindari pajak. Alasannya karena prinsip. Wih, susah itu didebat kalau itu. Pertama memang saya masih merasa itu tidak perlu dibagikan yang bagian itu. Kenapa tidak perlu dibagikan? Itu bisa menjadi apalagi tools marketing juga. Iya, saya mau marketingnya bukan karena saya, betul-betul karena performa yang lain, seperti itu. Kayak apa itu performa yang lain maksudnya? Ya tim saja yang closing, bukan karena bagus di sini, antar Kak juga ke sini deh, kayak gitu, bukan, atau kayaknya keren di sana. Jadi saya mau, dan saya juga tipe yang sebenarnya sukanya sebenarnya sukanya main di belakang. Di belakang layar. Belakang layar gitu. Apa itu maksudnya? Apa itu mendasari? Kenapa suka main di belakang layar? Apakah memang itu bagian dari karakter atau memang kenyamanan atau? Iya, saya tuh lebih nyaman kalau misalnya, jadi pas diajak lama-lama ke sini juga kan. Iya. Dari kapan dari berapa lama diajak? Berapa rembulan? Berpikir-pikir, cuman ya karena dorongan dari orang tua, Bu guru coach saya di tim Inside Indonesia, di Ibu Fosia Sulfitri, kami didorong supaya pelan-pelan keluar dari, karena profesi coach, profesional coach juga harus ada sedikit brandingnya juga, harus tampil. Kalau coach sih bilang bukan sedikit branding, harus sombong maksimal, tapi elegan. Maksudnya kenapa dibilang semua harus tampil? Kenapa memang harus di dunia percoach itu harus tampil memang? Ya karena kita mau, pertama di apalagi di Indonesia Timur, dunia coaching masih belum terlalu dikenal.
justru banyak yang misleading masalah coaching. Jadi muncullah coach Hotahe. Bagaimana tuh coach Hotahe? Jadi parameternya dulu, supaya di sini video ini clear. Soalnya video ini selalu tentang pendalaman, makanya durasi panjang jelaskan memang nih. Baik. Jadi yang saya pahami, untuk profesi coach itu, apalagi profesional coach, itu kita punya standar khusus. Jadi ada International Coach Federation itu ICF itu punya standar-standar dan standar-standar sampai orang bisa menyandang gelar ataupun dipanggil sebagai coach gitu. Jadi ada standar-standar yang tidak sembarangan dan ada hal-hal baku yang harus dilewati, ada ujiannya, ada masa latihannya yang panjang sampai orang bisa dibilang coach, bukan yang ikut 1-2 kali seminar atau workshop pas balik panggil coach. Nah, seperti itu. Bukan biasa juga tahu dia mau dipanggil coach. Biasa kan lingkar satunya saja atau teman-temannya juga bilang, "Oh coach." Karena sudah update status lagi belajar nih. Atau na foto itu tuh buku-bukunya yang agak berantakan. Aduh pusing nih. Seolah-olah letak kecerdasannya itu ketika berantakan seperti itu. Seperti buku saya hari ini. Ini bagian dari membangun opini masyarakat. Makanya masih banyak terbungkus. Seperti itu. Tapi apa memang parameter yang paling sederhananya baru bisa dikatakan coach? Nanti memang ada sertifikatnya atau bagaimana? Ya, kalau jadi ada yang kalau lisensi, nah jadi ini harus dibedakan, ada lisensi juga ada sertifikasi. Oh beda? Jadi kalau lisensi itu yang betul-betul resmi itu dari yang saya tahu ada namanya ICF, International Coach Federation. Itu ada sertifikasinya, ada lisensi sertifikasinya yang disiapkan. Siapa yang bikin gitu? Ada kumpulan coach yang sudah berpengalaman, yang akhirnya membuat persatuan federasi itu, dan yang membuat federasi itu juga orang yang jam coachingnya itu sudah ratusan malah ribuan jam. Jadi kita dihitung, kita itu biasanya jadi kadang-kadang diceknya itu coach ini dia sudah berapa jam coachingnya, jam terbangnya itu dari berapa jam coaching seperti itu. Jadi kira-kira siapa yang coach yang sebelumnya yang bikin kini di mana belajar? Ya dia bikin dulu. Dia dari pengalaman, dia ada pengalaman dari coachingnya, ada metodenya, ilmu yang kemudian dia rangkum dan efektif. Akhirnya dibikin nih federasi coachnya supaya tidak terhambur. Mungkin kurang lebih misalnya ada yang awal-awal pertama pintar pakai kamera. Kayaknya supaya orang lain bisa pakai kamera, ini panduannya. Nah, tapi yang profesional itu ada, jadi bukan sekedar, jadi yang di professional coach itu bukan sekedar teknis juga, ada hal-hal etis yang harus disepakati. Ada juga etikanya. Jadi profesional etiknya coachnya seperti itu. Tapi memang coach ini sasarannya siapakah? Maksudnya kliennya, pebisnis kah atau profesional kah atau apakah? Kalau sasarannya banyak, jadi tergantung. Intinya orang yang merasa butuh orang yang bisa membantu dia, mendengarkan dia. Jadi coaching ini kita tidak kasih solusi. Bukan kasih solusi. Sama sekali tidak kasih solusi. Kita kasih provokasi, kita kasih cerminan. Karena pada prinsipnya coaching itu menyadari dan meyakini bahwa orang yang lagi coaching sama kita, basically dia bisa bisa pecahkan masalahnya sendiri. Kayak gitu. Kita yakin orang ini sebenarnya tahu dan bisa. Jadi coaching itu kita cuman provoke lewat pertanyaan. Jadi coaching itu bertanya. Intinya ilmu bertanya. Ilmu berseni dan ilmu bertanya. Gitu. Jadi yang pecahkan masalahnya. Yang pecahkan masalahnya ada diri sendiri. Kliennya sendiri. Gitu. Kalau kita konsultan kan, masalahmu apa begini-begini. Yang ini lu pakai, yang ini pakai metode ini, terus kasih begini. Nah, seperti itu. Kalau trainer itu bintangnya trainernya yang lagi belajar dapat ilmu, tapi bintangnya trainer karena dia yang kasih ini. Begini caranya, dia tahu dari training itu. Sementara coach, pertanyaannya kita tanya, bagaimana ini? Saya lagi bingung.
ini bahasa Indonesia baku. Enggak gitu sembarang. Enggak sembarang bebas Ji. Maka kasar juga jadi Ji Bugis, Toraja jadi Ji Mandar. Jadi tanya misalnya saya sepertinya tidak maksimal. Omsetku ini begini Ji. Iya, omsetku ini tidak maksimal. Jadi kita langsung bilang, "Oh, kasih begini bagus." Enggak. Jadi modelnya yang Anda sebut maksimal itu seperti apa? Baik, maksimal itu kalau 100 juta. Oke. Kalau maksimal itu 100 juta, sekarang sudah berapa mi omset tak? Baru 5 juta. Baru 5 juta. Ini jauh dari maksimal. Oh, berarti ditahu ukurannya maksimal. Jadi ngikut ke orangnya, betul-betul ke coachnya namanya. Jadi coach namanya yang klien ini. Ya, klien namanya coach. Jadi kalau yang dia anggap 100 bagi dia sudah maksimal, itu enggak bisa dibilang, "Weh, ini apa 100 Ji?" Ya, 1 M dong. 100 dong, 1 M dong. Wow, gitu. Enggak bisa. Gitu. Enggak bisa gitu. Karena itu dari dia, kecuali mentoring lain lagi. Kalau mentoring ya kita lain lagi, atau motivator lain lagi. Kayak gitu. Jadi tapi lain kanunya, maksudnya lain fungsinya. Lain. Apa bedanya Pak Dek? Motivator, trainer. Oke. Jadi yang paling sering ini consulting, training, counseling, motivating. Jadi masing-masing ini ya jawabannya biasanya ada pada itu tadi. Training itu di trainernya, consulting itu di konsultannya, motivator itu yang memberikan motivasi yang begini dia kasih terus kompor-kompori. Tapi dibutuhkan juga itu toh? Ya butuh, semuanya butuh. Jadi ini masing-masing punya peran masing-masing. Tidak ada yang lebih baik. Tidak ada yang lebih perannya baik. Masing-masing. Ada perannya masing-masing. Jadi kalau butuh perbaiki skill, ya training itu untuk ke skillnya. Jadi bentuknya workshop dan semacamnya itu. Jadi kalau kita punya karyawan yang high ability tapi low motivation, itu dikasih motivasi. Motivator bisa, coaching bisa, gitu. Jadi jadi misalnya kalau di namanya istilahnya Johari window. Apa itu lagi? Jendela Johari. Jadi itu misalnya kita lihat kita bagi karyawan ke 4, high skill, high ability. Itu enak, itu bisa coaching saja. Apa yang kau lakukan, apa yang mau bikin, ini nih supaya lebih bagus, apa yang lagi lo lakukan. Jadi karena dia ability-nya sudah bagus, skill-nya sudah bagus, itu enak ya di coaching misalnya. Nggak usah tetap nanti ada training kalau ada yang mau dikembangkan, tapi secara basic yang dibutuhkan itu lebih ke coaching saja. Nah, kalau ada coaching tujuannya untuk menggali apa? Untuk menggali apa yang belum dia potensinya gitu. Jadi ada apa lagi? Kau maksimalkan seperti apa lagi kayak gitu. Jadi bukannya training juga seperti itu Ji? Training kan misalnya dia belum tahu pakai kamera. Di training tapi ada potensinya di situ toh. Cuma dia tidak adanya knowledge-nya. Beda. Beda Ki. Jadi bedanya itu teknis dia ke skill. Kasih ini lakukan. Kalau coaching enggak. Ini ngapain lagi? Kira-kira diapain ini barang-barang supaya bagus gambarnya. Terus dia menjawab. Kalau training kasih begini, bagaimana cara aku ini? Kalau di coaching coba kau cari bagaimana caranya. Lain lagi. Tapi enggak emosi biasa itu orang ditanya begitu, bilang, "Weh, atau begini." Sudah kok bayar. Lu suruh jasa sendiri jawab, apa guna-guna begitu. Saya ada begitu toh. Cocok. Makanya yang membedakan professional coach sama yang bukan itu memang di awal. Jadi kita punya. Jadi kalau kita mau ambil klien itu enggak bilang coaching dulu sini kau duduk. Tidak. Apa Dek, bagaimana? Bilang kalau mau coaching, oke. Ada namanya, kita akan kirimkan dulu lewat email. Itu ada pre-coaching namanya. Dia akan baca, yang dimaksud coaching itu ini beda. Jangan sampai ekspektasinya adalah konsultan sebenarnya cari mau solusi. Nah, jadi ada itu coaching, pre-coaching. Habis itu kita ada satu pertemuan namanya chemistry check. Apalagi itu? Jadi kita cek chemistry, apakah kita cocok atau tidak. Untuk coachingnya. Biasa ndak cocok Ki? Bisa ndak cocok. Apa parameternya kalau ndak cocok? Misalnya ternyata yang coach kita itu dia misalnya kalau di perusahaan kita sudah pre coaching terus chemistry check. Kita ketemu satu kali, habis itu akan dievaluasi. Nanti biasanya karyawannya bilang cocok ya lanjut. Saya bilang kayaknya kurang cocok Kak. Kenapa misalnya?
ada biasa alasan karena cowok agak anu Kak, caranya kayaknya enggak terlalu ini Kak misalnya, atau ada bilang enggak tahu Ji kayaknya enggak seret Kak begitu. Jadi kliennya bisa menolak, tapi bisa juga kita yang menolak pas kita Mr. Check kayaknya enggak deh. Bukan ini yang cari sebenarnya dia begitu. Bisa jadi seperti itu. Karena biasa juga kan dia cari apalagi solusi langsung. Iya. Solusi maksudnya apa gitu. Pasti kan. Padahal itu konsultan kerjanya. Ya itu konsultan. Oh, kalau yang semangat motivator. Kalau konsultan, apalagi konseling. Konseling ini lebih ke psikologi. Apa bedanya? Sama-sama kan itu metodenya dia bertanya juga biasa kan? Iya, bertanyanya cuman konseling itu lebih banyak membahas masa lalu. Kalau coaching ini masa sekarang sama masa depan. Sekarang kondisinya seperti apa? Berapa mi omsetnya segini? Yang kita target berapa? Segini. Jadi bukan bilang siapa? Kenapa bisa sampai rendah numu? Kayak gitu. Jadi apa yang menyebabkan kok emosian? Salah mengambil keputusan? Ya, gitu. Mungkin ada sedikit kesan, tapi lebih kita fokusnya kalau coaching itu masa sekarang sama masa depan. Jadi memang kita ngajak coachingnya itu berpikir nih ke depan. Kalau konseling dia lebih ke masa lalu dan biasanya lebih ke trauma-trauma, lebih ke masalah personal yang kejiwaannya seperti itu. Kalau coaching tidak masuk ke situ sampai ke kejiwaan. Kalau misalnya ada kita melihat itu di chemistry check sepertinya ini lebih butuh konseling daripada coaching. Kalau coachingnya punya kemampuan konseling, kita kasih tahu, bilang enggak apa-apa, nanti kita atur coachingnya ada sesi, kita kasih tambah sesi konseling gitu. Karena ada beberapa coach itu dia punya basic NLP juga. Seperti itu. Tapi bisa jadi coach orang tanpa tahu NLP. Apa itu? Basic NLP. Kalau mau jadi coach. Boleh. Boleh, enggak mesti. Iya. Gitu. Tapi yang NLP tadi bukan untuk enggak langsung ke konseling juga. Konseling ini ada konselor sendiri, ada lagi sekolahnya, lain lagi. Iya. Jadi lain lagi. Jadi tidak bisa langsung kalau dia memang punya latar belakang konselor juga, lain lagi. Psikolog lain lagi. Jadi masing-masing punya jalur sendiri. Gitu. Terus secara pribadi, apa alasannya mau menjadi coach? Pertama itu saya punya role model, maksudnya lihat kenapa Kak Oci ini punya di Insight itu punya kemampuan yang bagus untuk bisa tingkatkan orang-orang yang dia temui. Dia bilang nih, ya saya belajar coaching salah satunya selain NLP juga. Jadi sepertinya cocok, saya coba akan belajar coaching juga. Karena sebelumnya sudah belajar NLP juga. Nyambung ternyata lebih pendalaman lagi di ilmu coaching ini. Saya lihat nih bagus dan saya bisa pakai di tim dan saya juga senang untuk karena di TDA sering disuruh sharing juga sama teman-teman. Sepertinya cocok ini saya bisa pakai sama teman-teman untuk bisa coaching mereka. Jadi itu alasan utamanya? Ya, bukan alasan untuk bisnis. Untuk bisnis belum. Jadi belum sampai mengarah ke bisnis. Pilih mana Pak Dek? Bisnis atau menjadi coach? Ya bisnis lah. Jadi ini coach sampingan? Iya sampingan. Tahu? Jadi kalau memang dihadapkan serius ini, pilih bisnis atau menjadi coach? Sebenarnya sekalian. Jadi kalau saya jalankan bisnis, ya saya pakai coachingku juga. Jadi tidak betul-betul terpisah sebenarnya. Cuman yang kalau dibilang dibayar secara profesional secara coach, saya tetap pilih bisnis. Cuman tidak. Jadi modelnya bukan dipilih dan ditinggalkan, enggak. Dua-duanya tetap jalan. Tapi kalau yang saya utamakan sih di bisnis. Tapi secara naluri secara passion gitu. Memang punya passion di dunia percoach-coachan ini. Ada maksudnya ada rasa bahagia memang ketika membangun orang atau memberi apalagi pertanyaan-pertanyaan dan dia menjawab sini, ada kebahagiaan tersendiri. Iya, jadi ada perbedaan yang terasa lumayan berbeda terasa bedanya saat coaching itu sama memang consulting atau lagi proses mendampingi bisnis.
gitu karena lagi mentoring ya. Ya mentoring. Karena selain coaching, saya juga mentoring bisnis juga. Kalau di mentoring ya, begini dia lakukan. Nah, sementara kalau coaching itu karena yang menjawab dan merasa menemukan jawabannya itu coach sendiri, itu gerakannya lebih jadi momennya itu lebih terasa. Oh iya di bisa cepat di. Oh, ku tahu ternyata. Jadi lebih ngeklik dirasa dan karena mereka sendiri yang temukan jawabannya, secara umum itu mereka misalnya sudah dikasih begini apa yang akan kalian misalnya ditanya apa yang mau kita lakukan setelah coaching ini. Kalau begitu nanti ketemu dulu mamaku, saya minta restunya. Itu bukan bukan konseling itu kan, karena masuk dia mencari masa lalunya. Oh ternyata ada konflik masa kecil dengan orang tuanya misalnya sampai dia begitu. Bukan kan kalau konseling panjang lagi, tapi saya tidak bisa masuk terlalu jauh juga membahas perbedaannya karena itu bukan ranah saya di konseling. Tapi kalau di coaching ya misalnya apa yang akan Anda lakukan supaya maksimal. Mungkin dia sempat baca buku atau sepertinya saya belum pernah minta restu sama orang tuaku. Nah, gitu. Terus apalagi jadi biasanya kita bertanya apa yang mau kulakukan, apa yang belum maksimal. Jadi lebih bertanya begitu Ji. Tapi yang pertanyaanku tadi itu tentang maksudnya ada kebahagiaan tersendiri enggak ketika ada perubahan? Iya, bahagia banget. Nah, contoh baru-baru ini tadi pagi begitu lagi. Jadi salah satu yang khas kalau di model coaching yang saya lakukan, model coaching itu ya saya sering setiap subuh-subuh saya bilang kalau misalnya ada hal yang gembira yang kalian dapatkan, kabari Kak. Tapi subuh-subuh bagus. Kalau saya apa alasannya subuh-subuh? Saya suka pagi-pagi supaya saya memulai hariku dengan kabar yang baik. Subuh-subuh itu bilang alhamdulillah coach hari ini kemarin itu begini. Nah, gitu. Hari ini itu lagi. Jadi tadi subuh ada ada coach 2 yang lokasinya di Sulawesi Tenggara. Satu di Bombana, satu di apa lagi namanya? Kolaka Utara. Nah, itu gembira banget. Ada yang dia lakukan dan tapi sebenarnya kita kasih apa bagus ini. Jadi dia bisa lakukan itu. Dan dia bahagia dan otomatis kita ikut senang juga. Ternyata merasa lagi berguna tunjak lagi ini dia. Gitu. Tapi metodenya selama ini online ke ini coaching apa? Kalau untuk proses sekarang ya online. Dulu kalau sebelum Covid ini saya itu ke Kendari. Kendari. Jadi ini memang coaching kayak lebih ke pertanyaan Iya. Pertanyaannya begini, bisa enggak meng-coaching diri sendiri? Bicara dengan cermin. Sebenarnya bisa. Jadi orang itu sebenarnya kadang-kadang tidak menyadari kalau dia coaching dirinya sendiri. Misalnya contoh itu kalau orang NLP bilangnya self talk. Aku bikin ini bagaimana caranya supaya saya berhasil. Kenapa tidak kulakukan ini? Hal berbeda apa yang bisa kulakukan supaya berhasil kayak ini? Jadi kayak biasa kan kita tanya diri sendiri, kenapa tidak bisa ya dia? Kopi bagus itu sebenarnya dia lagi bicara sama dirinya. Lebih bagus begitu? Mana bagus? Boleh self talk, cuman bedanya kenapa harus dipakai coach? Perbedaannya karena kalau coach itu salah satu fungsinya ya dia bisa jadi cermin dan kita bisa lihat blind spot. Jadi kadang-kadang begini, kalau coaching itu bukan sekedar bertanya jadi kita bertanya, kita itu dengar. Jadi yang kita bertanya tapi kita fungsinya juga mendengar dan membaca. Jadi kita dengar dari posturnya, dari mimik wajahnya, suaranya dan tekanannya. Jadi kalau dia misalnya ada yang contohnya keywordnya, iya saya tegang ini kalau begini. Terus sebentar dia bilang lagi tegang begini. Oh dia lagi lagi berada di kondisi yang tidak nyaman. Nah, kita tanya apa buat tidak nyaman? Iya, apa yang bikin kita tidak nyaman? Gitu. Itu tadi masalah saya ambil tentang blind spot. Apa itu blind spot dulu sebelum menjelaskan bagaimana menemukan blind spotnya coaching. Oke. Blind spot itu hal-hal yang coach itu tidak sadari. Dan itu sangat umum. Siapapun semua orang itu ada blind spotnya. Jadi kalau paling gampang blind spot itu contohnya kalau pemain bola. Jadi
kita misalnya jago Messi itu ataupun Ronaldo jago main bola. Yang penting bukan klub Inter lah, bukan lah. Ya untuk sementara ya. Sementara bagus misalnya Lukaku kan. Lagi main misalnya ya dia konsentrasinya di bola atau di bagiannya seperti itu, padahal sebelum di bagiannya ada pemain belakang atau pemain lain yang bisa dukung dia. Dia tidak bisa secara penuh lihat karena dia di dalam lapangan. Yang bisa dengan enak melihat itu coachnya, pelatihnya, karena dia ada di luar. Gitu. Ternyata ada skillnya bisa begini begitu. Iya, kalau oleh luar dia bilang, dia tanya misalnya Lukaku itu tadi Mathis De Ligt. Asik. Yang B itu yang mahal tapi tidak terlalu jago, lebih jago Skriniar. Misalnya tadi dia tempel kokos, kulihat kesulitan. Nah, padahal itu coba ku perhatikan kakinya Skriniar. Coba ku perhatikan kakinya De Ligt itu kayaknya agak sakit gitu yang kiri. Itu manfaatkan kalau kok kasih ke kiri ke bolanya misalnya begitu. Jadi ndak ku perhatikan gitu. Pas dia karena dia fokusnya lagi di bola, lagi di pertandingan. Sama dengan kalau orang lagi dalam masalah misalnya atau lagi menghadapi tantangan. Ya biasanya itu Kuapai bagus di. Kuapai bagus di. Wih, begini mau agak bingung Ki. Tapi kalau orang lain ada masalah, enak sekali dikasih tahu. Kasih begini. Itu gambaran blind spot. Kalau kita lagi di luar kondisi, itu memang cukup enak ya untuk melihat jalan keluarnya. Tapi kalau kita lagi di dalam benang kusutnya, ya paham ini agak bingung. Tapi kalau kita lagi di luar, yang ini kasih begini, kayak gitu. Kalau di NLP, kalau self talk tadi bisa juga sebenarnya. Jadi namanya beda lagi NLP kah? Beda Ki. Apa namanya? Kalau NLP lain tapi punya hubungan lah. Jadi di dunia NLP juga ada model coachingnya, coaching NLP coach namanya juga. Ada lagi juga. Jadi namanya diasosiasi. Jadi kita keluar dari, kita melihat derita, kayak kita memisahkan ini melihat derita dari luar. Gitu. Kita seolah-olah keluar dari derita begitu. Baru Leki bilang kenapa kau ini begitu nih. Tapi saya biasa begini tuh. Kalau self talk itu saya selalu misalnya kalau misalnya lagi tren sekarang naik sepeda-sepeda tuh. Saya naik sepeda-sepeda itu biasa keliling sendiri untuk self talk. Terus lihat kondisi. Terus kayak ada selalu saya temani cerita. Misalnya tuh ini hotel ada besarnya di apa yang dilakukan ini orang yang bisa begini. Ada menjawab kayak itu. Itu juga beda Cak. Jadi kayak kau jawab apa tuh bilang kayak begitu ya. Kayak ada kayak jawab. Jadi saya selalu keliling sepeda. Kenapa pilih sepeda? Karena saya bisa betul-betul kayaknya naik sepeda dulunya tidak. Jalan kaki dulu. Jalan kaki. Training sepeda. Jadi saya biasa dulu jalan kaki keliling. Jadi selalu keliling melihat peristiwa-peristiwa, memotret, bilang kenapa ada orang bisa melakukan ini? Apa sih yang dilakukan toh? Apa sih attitude-nya? Kenapa dia bisa begini? Itu yang saya lakukan. Pernah juga dulu sebelumnya lagi kayak naik motor keliling tengah malam. Melihat semua kayak ruko-ruko gedung besar. Ini kan manusia semua buat gitu. Apa sih yang dia lakukan gitu ya? Itu saya pertanyaanku. Tapi biasa juga jawab King. Saya bilang sudah mau kau lakukan misalnya bagus mi attitude muka bagaimana mi kau bangun kepercayaannya. Rajin mau kau suka toh. Saya bilang biasa bilang kak begini lagi ya. Banyak jina baca buku itu kan. Saya bilang tidak belum tentu kaya, belum tentu dia baca buku. Gitu. Jadi biasa baku kak konflik sendiri dengan saya sendiri. Begitu jadi itu apa namanya itu kak? Self talk me itu. Jadi cara tak bicara sama diri kita ada otomatis tapi kan tidak. Kita tahu sebenarnya itu. Cuman itu tapi ini sependek pengetahuan saya. Jadi kita pernah baca buku, pernah baca ini, kadang-kadang itu memori-memori yang baku muncul. Tapi kan pernah kayak begini, tapi kan harusnya begini. Itu sebenarnya memori-memori tentang hal itu yang saling muncul. Jadi itu yang baku jawab. Bagus ini begini. Tapi kan dilarang sama orang. Kan tidak boleh orang begitu tuh. Nah, itu sebenarnya muncul ke memori ilmu-ilmu pengetahuan-pengetahuan tak yang sebelumnya. Yang saling nyambung. Tapi itu self talk kita dan kita bisa arahkan diri kita, ya itu yang menentukan itu di self talk tak. Gitu.
Nah, soal dunia per coach ini, kan orang beda-beda tujuannya untuk mau menjadi coach. Ya. Secara pribadi memang tujuannya apakah ada unsur bisnisnya atau memang pure CSR? Iya, pertama memang yang saya bilang tadi, saya tertarik itu kenapa Kauci bisa bantu banyak orang dengan metode coachingnya, dengan model coachingnya. Dan itu luar biasa banget memang setelah saya juga pelajari. Jadi pertama memang saya tertarik di situ. Di belakangan pas belajar coaching kan sebelum selesai itu, sebelum kita selesai, sebelum wisuda ceritanya, kita diminta kayak bikin profil. Kalau kita terjun di dunia coach itu seperti apa, dan itu salah satu persyaratan untuk lulus. Jadi saya bikin portofolionya seperti ini, nama lembaganya nanti contohnya seperti ini. Untuk maksudnya lembaga coachingnya, firmanya lah gitu. Ya, firmanya begitu. Meskipun ya saya akhirnya memilih bergabung sama Insight karena memang saya merasa bisa belajar banyak di situ. Dan itu saya bilang tadi, coachingnya bukan sekedar tujuan misalnya pure bisnis. Tapi memang tidak, yang mana paling tujuan utamanya Kak? Tidak dipungkiri, beginilah kita buka-bukaan lah. Trainer, motivator, konseling, dan coach. Yang paling mahal adalah coach. Apakah itu alasan orang mengarah ke situ? Kalau orang lain saya tidak tahu, bisa jadi iya. Bisa jadi ya, karena coach itu ya itu dibilang memang bayarannya paling mahal, tinggi, dan kita hitungnya per jam. Dan ya kalau misalnya sudah sampai waktunya kita kasih tahu klien juga kayak gitu. Dan sebelum mulai, jadi misalnya kita buka, kita akan pakai timer begitu kah? Kayak main catur gitu. Ya, kita sudah mulai. Jadi ya itu salah satu modelnya. Jadi salah satu panduan ya, kita juga mulai di awal. Baik Bu, kita akan mulai sesi coachingnya. Jadi di framing di depan misalnya, kita akan coaching selama 60 menit ke depan. Gini kita akan atur. Jadi itu kalau profesional coach dia memang kita ada settingannya dan sudah. Jadi itu tadi setelah kita kirim email dan dia setuju, terus setelah chemistry check kita tanda tangan kontrak. Salah satu isinya ya di tanda tangan kontrak itu ada ada privilege yang tidak boleh dikasih keluar. Jadi yang ngeri biasanya klien itu tidak pernah ceritakan ini sama istrinya atau sama suaminya, tapi mereka ceritakan sama kita. Bahaya kalau beda jenis kelamin. Iya, jadi karena hati kan terbuka pada saat itu. Ya itu. Makanya professional coach itu di situ bedanya. Jadi kalau pernah ada teman yang modelnya sepertinya agak bahaya kalau dilanjutkan karena tapi coachingnya sudah jalan misalnya, jadi sudah jalan 2-3 kali. Karena sudah nyaman kini coachingnya, akhirnya mulai ayo pergi makan, ayo ini. Nah itu kita bisa hentikan. Langsung hentikan? Kita hentikan. Iya, karena begini, namanya pada saat curhat beda lawan jenis, bagaimanapun Pak, cinta terbuka. Tidak mungkin dipungkiri. Benar. Kan metode komunikasi untuk mendekatkan kita sesama, ya kita sama tahu lah metodenya adalah bagaimana kita membuka diri di awal dulu. Kemudian kalau terbawa arus pasti begini psikologinya bahwa terbuka kisah saya juga terbuka. Akhirnya saling terbuka, masuk light cinta. Iya. Toh? Itu kan berbahaya. Jadi itu bagaimana antisipasi Ki? Itu tadi kalau memang dia professional coach, setahu saya jarang coachnya, tapi saya tidak bisa jamin semua, cuman jarang coachnya yang ini karena itu memang kita di awal sudah dilatih untuk ceritanya bersifat netral. Jadi kalau coach kita itu misalnya dia lagi nangis pun, ya biasa kan nangis kalau ditanya, kenapa kok begini? Saya tuh baru ditanya, kenapa bisa begini hidupmu? Saya tuh. Nah, kan itu cukup sering kalau lagi coaching memang ada banyak yang nangis. Jadi apalagi masih di awal. Jadi ya kita tidak, salah satu model profesional coach itu enggak masa begitu? Enggak begitu. Kita dilatih untuk tetap tenang, sejernih air. Jadi tidak pada saat menangis tidak menepuk-nepuk dada bilang. Itu sabar. Salah satu, kita tidak dianjurkan untuk menepuk-nepuk dan memang kita cukup menghindari sentuhan fisik juga.
Jadi kalau pada saat nangis begitu kita tinggal diam saja dulu. Kita paling kita kasih ada namanya moment of silence. Biarkan dia dengan dia nikmati prosesnya. Paling kita kasih tisu. Tapi tidak bisa bilang ini enggak apa-apa Jeki, sabar, enggak bisa sabar karena bahaya sekali tuh kata sabar. Bilang apalagi sabar, kalau sudah ada sentuhan fisik itu agak lebih terbuka. Jadi beda memang kalau ini jari menyentuh itu pundak akan mempengaruhi. Bisa menjadi perantara arus. Iya betul. Jadi sesama cowok misalnya sesama gender pun itu kita bahaya karena jangan saling jatuh cinta. Memang itu salah satu etikanya. Jadi kita ada kode etiknya yang kita pelajari. Jadi yang di awal dipelajari itu professional coach bukan teknis metodenya. Kita harus selesai dan lulus dulu di kode etik. Ya karena dalam belajar kan adab lebih utama daripada ilmu. Betul. Jadi kita harus utamakan dulu etikanya karena sukses juga kan begitu biar kok skillmu bagaimana, tapi kalau adabmu kurang baik rusak kok. Toh? Bisa. Toh? Tapi kalau adabmu bagus tapi skillmu rendah, contoh ajudan konyol. Dia punya adab yang baik sehingga dia diangkat. Toh? Banyak lebih kaya itu, dia paling kaya dibanding trainer bos. Oke, pertanyaan juga ini, pada saat berbisnis ASIWD Travel, saya mau konfirmasi, ada enggak tujuan memang untuk jadi kaya karena bisnis Asia Edu Travel? Iya, kalau untuk tujuan kaya ada. Otomatis kita, saya harus punya tujuan kaya dan saya memilih untuk kaya, jadi kaya karena yang saya pahami dan dapat input dari guru saya kekayaan dan uang itu harus berada di tangan orang-orang yang tepat gitu. Dan saya merasa saya bisa jadi orang yang tepat. Iya. Pertanyaannya, apakah dengan menjadi coach bisa membuat Bro Kadri kaya? Iya, pertama kalau secara langsung kalau salah satu bagiannya saya merasa sangat bisa karena akhirnya saya bertemu dengan beberapa partner bisnis yang awalnya dari coaching. Jadi kita awalnya coaching dulu, setelah coaching sudah kenal dekat dan selesai sesi coachingnya, akhirnya kita jalan sama-sama akhirnya join sama-sama bisnis. Jadi saya merasa di sisi coaching juga saya bisa ketemu orang-orang yang bisa satu frekuensi sama saya tentang bisnis. Jadi salah satunya di situ dengan akhirnya saya pakai model coaching juga untuk coaching tim mereka. Kan setelah kita jalankan bisnis sama-sama saya coaching bisnis. Itu sisi juga. Lainnya karena tidak sembarang juga orang mau coach pertama harus siap membayar lebih. Benar. Dan orang yang ada bayar lebih, orang berarti ada orang aduannya. Betul. Dan bisa jadi dua aja kemungkinan aduannya itu. Karena bisnisnya atau karena anak orang kaya. Iya. Ada yang ketiga, dia betul-betul. Apa yang ketiga? Luar biasa keinginannya. bisa jadi dia pinjam kah? Bisa jadi tapi saya enggak. Tapi ada kah begitu orang mau daftar coach dari hasil pinjaman? Kalau trainer ada misalnya dapat. Begitu. Tapi kalau coach saya belum tahu Kalau trainer ada. Jadi ceritanya dia pergi pinjam dulu jual apanya supaya bisa ikut trainer ini untuk bisa jadi trainer of trainer gitu. Saya pernah dengar. Tapi kalau bisa jadi itu hal yang sama terjadi di dunia coaching juga. Sebelum kita pindah ke finansial, saya mau tanya tentang apalagi tentang dunia per coach ini. Apalagi aku bilang tadi, astaga saya lupa. Itu kan kita bisa dapat bisnis dari sisi berbeda. Jadi pure betul-betul kita mau membantu dulu niatnya. Nanti sisanya biarkanlah alam yang Tapi memang beda kirasanya kan sefrekuensi membangun bisnis bersama dengan orang yang satu teman satu pelatihan coach begitu.
yang saya temani bisnis itu bukan satu pelatihan coach ya. Cuman maksudnya yang pernah saya coaching, pernah jadi coach saya. Setelah proses coaching, terus dia juga merasa, kayaknya kita selama proses coaching kita akrab dan dia juga tahu latar belakang saya, dan merasa kita bisa saling melengkapi. Jadi kita jalan seperti itu. Cuman yang harus digarisbawahi juga, coaching ini bukan sekedar klien-klien juga. Jadi dalam informal juga kita bisa coaching. Misalnya bagaimana kalau saya biasa coaching anakku. Jadi biasa dia bilang, "Bapak, ambilkan Kak dulu mau Kak ini." Saya tanya supaya bisa Ki diapai. Oh, begitu. Itu sederhananya lah. Sederhananya. Kalau atau biasa adikku atau ini curhat misalnya, deh dimarahi Mas Dek karena ndak kerja ini dimarahi kok tadi. Apa penyebabnya kalau dimarahi? Bukan, saya tidak tanya penyebabnya, saya tanyanya supaya nanti kau tidak dimarahi bagaimana bagus. Oh begitu. Hal apa yang lu lakukan supaya kau tidak dimarahi? Oh, itu juga bisa bermanfaat bagi. Iya, kalau saya bilang apa yang bikin kau dimarahi? Itu cenderung jawabannya akan defensif. Nggak tahu itu karena cari alasan lagi. Atau kenapa dimarahi kok? Karena begini. Pasti ada alasan. Ya akan ada alasannya. Tapi kalau saya langsung bilang supaya tidak dimarahi kok lagi. Apa yang harus melakukan? Langsung dia bilang, bukan kerja yang disuruh sama mama. Kan akhirnya kan dia berpikir ke depan, kerja yang dilakukan sama itu. Jadi dia akan tidak lama tinggal. Kalau dia tadi, kenapa dimarahi kok? Tidak suruh mama tidak itu tidak kusuka saya kalau disuruh-suruh. Jadi dia akan tenggelam di situ. Lama-lama pikir. Kalau saya tanyanya tadi, langsung nanti kalau disuruh ini akan kulakukan. Dan bukan saya bilang supaya tidak dimarahi kok. Ikuti apa yang bilang mama. Jadi dia bilang, jadi apa ya? Ikuti apa yang bilang mama. Iya. Intinya ini paling penting adalah pertanyaan. Pertanyaan jauh lebih penting dari jawaban. Kalau salah bertanya, salah jawaban. Gitu. Oke, kita pindah ke personal lagi. Di sosial media terakhir Sulkadri ini, Facebooknya lagi heboh komen-komennya. Nah, ini 2 kali diupdate status tentang ceritanya akhirnya baru tahun ini saya tidak ke Maldives dan ganti mobil mewah karena corona. Sebelumnya saya tidak liburan dan ganti mobil karena tidak ada uang. Apa maksudnya ini baru? Sudah difoto, sudah ditulis teks lagi. Kenapa masih sampai 2 kali? Sepenting apakah ini status? Sebenarnya ini untuk model coaching juga. Jadi di masa pandemi ini banyak proses. Jadi selain coaching juga saya kebetulan di TDA kan pegang Epic. Jadi peningkatan kapasitas anggota. Jadi banyak teman-teman di UKM yang berhenti jadi dia bilang saya saya begini mah karena Covid. Oh ya, berhenti gara-gara COVID selama. Apa saya tanya sebelum Covid berapa kamu setnya? Bilang enggak jauh beda aja. Jadi ini Covid atau bukan? Dia bilang ada juga Covid sedikit, tapi tambah tidak bisa gara-gara Covid. Jadi seringkali sebenarnya. Jadi bukan ini ungkapan satir kah? Ya itu. Satir sebenarnya. Satirnya ini, sarkasmenya ya. Selalu bilang dulu, tidak bisa kak karena ini. Padahal ya memang tidak bisa. Memang tidak berpotensi. Bukan berpotensi, sorry. Tidak ada mentos memang jalannya. Skillmu dari dulu mungkin sebatas itu, mungkin bisa jadi. Kalau saya lebih mengarahnya, dia tidak memilih untuk bisa. Jadi bisa tapi dia tidak memilih untuk bisa. Dia lebih memilih untuk mencari kesalahannya gitu. Jadi kan saya menggambarkan itu COVID-nya jadi korban. Jadi dia disalahkan. Gara-gara COVID ini saya tidak berhasil. Gara-gara ada COVID saya tidak bisa. Padahal biar tidak ada COVID bisa jadi begitu mentonji hidupnya. Gitu. Jadi itu satirnya. Diarahkan untuk siapa sebenarnya ini? Ya, karena saya sering ketemu sama banyak orang yang begitu, yang merasa yang merasa sama yang saya tidak ketemu, mungkin dari situ bisa berpikir. Dan yang paling penting sebenarnya bukan berarti ini, itu sebenarnya juga untuk pengingat ke diri saya karena saya juga cukup sering jadi kalau self talk tunggu dulu. Ini alasanku atau memang saya memilih untuk tidak melakukan? Kayak gitu. Jadi misalnya kayak sekarang Edu Travel ini, Asia Edu Travel.
mau menyalahkan corona atau memang dari dulu memang tersendak apalagi kurang memang klien. Iya, misalnya jadi bilang kenapa ini? Gara-gara corona. Ya memang kalau travel ya ini harus berhenti. Sekarang kalau malah ada orang mau berangkat ke bulan pergi lagi. Saya tidak mau. Cuman saya tidak berhenti di situ, berhentinya ya kalau ini belum jalan, saya memilih melakukan hal yang lain, bukan bilang ya biar padat deh begini Mak. Ya tunggu mi deh. Ya harus bergerak. Harus bergerak. Jadi saya memilih melakukan hal yang lain karena saya orang yang saya sangat cukup yakin. Saya yakin lah bahwa sebenarnya yang kita alami itu ya karena kita pilih gitu.